Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Suspita Sukman dari kelas Kimia B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hadis pada abad pertama Hijriyah yang terbagi dua, yaitu hadis pada masa Rasulullah SAW dan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Sebelum membahas poin tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hadis. Nah, hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam dan dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Baik, langsung saja kita membahas hadis pada masa Rasulullah. Jadi, hadis pada masa ini dikenal dengan Asr al-Wahyu wa al-Takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalia dan ubudiyah mereka. Ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu yang pertama melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad untuk membina para jamaah. Dan yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Jika hadis yang disampaikan berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka hadis tersebut disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Nah, yang terakhir, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika Haji Wada dan Fath al-Makkah. Selanjutnya, hadis yang disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Azami, ada 3 cara, yaitu yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata, dan yang kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis, dan yang ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktek secara langsung di depan para sahabat, misalnya ketika beliau mengajarkan cara berwudu, sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi Muhammad. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-taktubu anni syai'an ghairul Qur'ani falyamhu", yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku, kecuali Al-Quran. Dan barang siapa telah menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapuskannya." Selanjutnya, hadis pada masa sahabat. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Sikap Abu Bakar yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis mengakibatkan hadis yang diriwayatkan pun relatif sedikit. Padahal Abu Bakar adalah sahabat yang telah lama bergaul dan sangat akrab dengan Nabi, mulai dari masa sebelum Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Selain faktor kehati-hatian, faktor lain yang menyebabkan Abu Bakar hanya meriwayatkan hadis sedikit yaitu: pertama, Abu Bakar selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Kedua, kebutuhan hadis tidak sebanyak pada masa sesudahnya. Dan yang ketiga, jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Nabi sangat singkat. Sahabat selanjutnya Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis, seperti halnya Abu Bakar. Selain itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat. Mengapa? Agar konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran, dan umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Sahabat selanjutnya Utsman bin Affan.
Pada masa Utsman bin Affan, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis telah lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada masa Umar bin Khattab dan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Dalam khutbahnya, Utsman bin Affan telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Sahabat selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayatan hadis. Ali hanya bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Sumpah dianggap tidak diperlukan apabila orang yang menyampaikan riwayat hadis telah benar-benar diyakini tidak mungkin keliru. Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pada masa Khalifah Ali sama dengan masa sebelumnya, yaitu adanya sikap kehati-hatian dari para khalifah dalam periwayatan hadis. Namun situasi umat Islam yang dihadapi Ali telah berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa Ali, pertentangan politik semakin menajam di kalangan umat muslim, yaitu terjadinya peperangan antara kelompok pendukung Ali dan Muawiyah. Dan kejadian tersebut yang akhirnya membawa dampak negatif dalam bidang periwayat hadis. Kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemalsuan hadis. Itulah yang menjadikan periwayat hadis tidak dapat dipercaya riwayatnya secara keseluruhan. Selanjutnya, hadis pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Nah, adapun metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya mereka mencatat apa yang telah ia dapat. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Di antaranya ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amalia para sahabat, lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian, tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan. Perihal menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, para tabi'in juga menulis sebagian hadis-hadis yang telah diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.